Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi dengan saya Siti Sarah Ibrahim. Saya dari kelas MN21E Universitas Nusa Putra. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai materi perkuliahan mata kuliah akuntansi manajemen bab ke-12, yaitu tentang balance scorecard. Nah, langsung saja ke definisi balance scorecard, yaitu metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Nah, balance scorecard ini dikembangkan oleh Dr. Andes Robert Kopian dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. Balance scorecard berasal dari dua suku kata, yaitu balance yang artinya berimbang dan score card yang artinya kartu skor. Selanjutnya ada fungsi balance scorecard, yaitu yang pertama sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi dianut telah tercapai. Yang kedua sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis. Yang keempat yaitu alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima yaitu memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang keenam itu sebagai alat key performance indikator perusahaan. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu sebagai feedback terhadap shareholder perusahaan. Nah, selanjutnya balance scorecard atau BSC ini bisa dikatakan sebagai alat ukur yang paling sederhana dalam perusahaan sehingga banyak kelemahan-kelemahannya. Nah, salah satu kelemahannya adalah informasi yang disajikan terbatas dan kurang akurasi sehingga tidak bisa melihat faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi performa perusahaan. Misalnya saja saat terjadi krisis, kebijakan pemerintah atau kejadian di momen-momen tertentu. Nah, namun dengan begitu perusahaan tetap harus memiliki acuan pengukuran seperti balance scorecard karena di dalamnya terdapat 4 perspektif utama yang memang menjadi poin penting dalam bisnis. Nah, terdapat 4 perspektif, yaitu yang pertama adalah perspektif keuangan atau financial perspective. Nah, dalam balance scorecard, perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Nah, perbaikan tersebut dapat berupa gross operating income, return of investment atau economic value added. Selanjutnya, BSC ini dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pencapaian visi yang berperan di dalam mewujudkan pertambahan kekayaan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah peningkatan kepuasan customer melalui peningkatan revenue. Yang kedua itu peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan melalui cost effectiveness sehingga terjadi peningkatan laba. Yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan financial returns dengan mengurangi modal yang digunakan atau melakukan investasi dalam proyek yang menghasilkan return yang tinggi. Selanjutnya, pada prinsipnya balance scorecard harus ada keseimbangan antara perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan. Perspektif keuangan tidak bisa bekerja tanpa adanya perspektif non-keuangan. Misalnya saja, laba yang diperoleh perusahaan karena produk tersebut memiliki nilai manfaat bagi konsumen, atau bisa saja karena faktor SDM dan proses bisnis yang dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, pengukuran perspektif keuangan bisa dilakukan dengan analisis rasio keuangan, misalnya dengan menganalisis tren keuangan, common size value antara perusahaan dan pesaing, dan rasio keuangan seperti rasio liabilitas, rasio aktivitas, rasio hutang, rasio keuangan, keuntungan, dan rasio solvabilitas. Selanjutnya, perspektif keuangan juga berguna seberapa perusahaan atau bisnis Anda memiliki daya tarik kepada para investor. Nah, bisa dikatakan perspektif yang satu ini sangat penting dan menjadi dasar ukur kesehatan bisnis Anda. Nah, kunci perspektif keuangan yaitu keuntungan, tren pertumbuhan, ekonomi value added, return of equity and investment, dan arus kas. Selanjutnya, yang kedua adalah perspektif pelanggan atau customer perspective. Nah, dalam balance scorecard, perspektif pelanggan yang mempertimbangkan dari sudut pandang pelanggan, yaitu bagaimana perusahaan harus bersikap terhadap pelanggan. Nah, seiring dengan semakin ketatnya persaingan bisnis antara perusahaan, maka perusahaan harus mampu memahami kebutuhan pelanggannya. Nah, di saat suatu perusahaan tidak mampu untuk memahami pelanggannya, maka akan memudahkan pesaing untuk menyerang dan merebut pasar, sehingga kita harus menciptakan produk atau jasa yang bernilai lebih
lebih bagi pelanggan. Selanjutnya dengan menciptakan sesuatu hal yang baru dengan harapan mampu memberikan kepuasan kepada pihak pelanggan. Nah, menurut Rudianto tahun 2013 halaman 241 dalam perspektif pelanggan balance scorecard pada manajer mengidentifikasi pelanggan dan segmen pasar di mana unit bisnis tersebut akan bersaing dan berbagai ukuran kinerja unit bisnis dalam sasaran. Dalam perspektif pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target besar dalam jangka panjang. Dan mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk baru atau jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan. Selanjutnya, terdapat tolak ukur pelanggan dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu core measurement group atau kelompok inti dan customer value proposition atau kelompok penunjang. Nah, kelompok inti atau core measurement terdiri dari pangsa pasar atau market share. Yang kedua ada tingkat perolehan pelanggan baru atau customer acquisition. Yang ketiga itu kemampuan perusahaan mempertahankan para pelanggan lama atau customer retention. Selanjutnya tingkat kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Yang selanjutnya tingkat profitabilitas pelanggan atau customer profitability. Sedangkan kelompok penunjang ini menjadi 3 kelompok, yaitu atribut produk seperti harga, mutu, dan fungsi. Yang selanjutnya hubungan dengan pelanggan, dan yang terakhir citra dan reputasi. Kunci perspektif konsumen yaitu kepuasan, retensi, akuisisi, nilai manfaat, dan market share konsumen. Selanjutnya yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal atau internal business perspective. Nah, menurut Husna pada tahun 2017, perspektif proses bisnis internal ini menuntut manajer dalam mengidentifikasi berbagai proses internal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pelanggan dan juga tujuan finansial perusahaan. Nah, dalam perspektif ini, manajer melakukan identifikasi berbagai proses yang berhubungan dengan perusahaan dan juga pelanggan. Selain itu, manajer juga akan mengetahui sejauh mana bisnis yang telah mereka jalankan. Selanjutnya, menurut Yuwono dan dalam Solicah pada tahun 2015 membagi proses bisnis internal ke dalam proses sebagai berikut. Nah, yang pertama ada proses inovasi, kedua proses operasi, yang terakhir proses pelayanan purna jual. Dalam perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. Nah, tiap perusahaan mempunyai proses dan nilai yang unik bagi pelanggannya. Selanjutnya yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning dan growth perspektif. Nah, menurut Husna pada tahun 2016, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan fondasi dari keberhasilan bagi sumber daya manusia pada organisasi dengan tetap memperhatikan faktor sistem dan organisasi. Nah, perspektif ini lebih menekankan kepada sumber daya manusia dalam perusahaan dengan mengadakan pelatihan bagi karyawannya, peningkatan kemampuan sistem informasi, dan membuat prosedur yang baik serta perbaikan rutinitas pekerjaan. Selanjutnya, perspektif ini juga menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Penting bagi suatu badan usaha saat melakukan investasi tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk atau jasa, tapi juga melakukan investasi pada infrastruktur yaitu sumber daya manusia, sistem, dan prosedur. Nah, tolak ukur kinerja keuangan, pelanggan, dan proses bisnis internal bisa menjadi pemicu kesenjangan yang besar antara kemampuan yang ada dari manusia, sistem, dan prosedur. Untuk memperkecil kesenjangan itu, maka suatu perusahaan harus melakukan investasi dalam bentuk reskilling karyawan, yaitu meningkatkan kemampuan sistem dan teknologi informasi serta menata ulang prosedur yang ada. Selanjutnya, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup ketiga prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi internal perusahaan, yaitu yang pertama kapabilitas pekerja. Nah, kapabilitas pekerja adalah merupakan
bagian kontribusi pekerja pada perusahaan. Nah, sehubung dengan kapabilitas pekerja, terdapat 3 hal yang harus diperhatikan oleh manajemen. Yang pertama adalah kepuasan pekerja, yang kedua adalah retensi pekerja, selanjutnya yang ketiga adalah produktivitas pekerja. Nah, yang kedua yaitu kapabilitas sistem informasi. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk kapabilitas sistem informasi adalah tingkat ketersediaan informasi, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yang ketiga adalah iklim organisasi. Iklim organisasi merupakan salah satu pendorong timbulnya motivasi dan pemberdayaan adalah penting untuk menciptakan pekerja yang berinisiatif. Adapun yang menjadi tolak ukur hal tersebut di atas adalah jumlah saran yang diberikan pekerja. Selanjutnya, intinya dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, Balance Scorecard lebih menekankan kepada aspek organisasi, bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada menjadi faktor keunggulan kompetitif. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.